Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Radian Solihudin dengan NPM 24212111111. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siliwangi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sekaligus mengapresiasi tentang sebuah novel yang berjudul ini, Lakon yang Ditulis Kemudian. Nah, novel ini merupakan salah satu karya Pak Bode Riswandi, yang mana beliau adalah salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, sekaligus beliau juga salah satu sastrawan lokal di Kota Tasikmalaya. Nah, novel ini pertama kali diterbitkan pada bulan September tahun 2024 kemarin. Nah, novel ini juga mengisahkan tentang mucikari. Teman-teman tahu kan mucikari, yaitu jasa pelayanan seksual begitu teman-teman. Nah, yang dipimpin oleh seorang ibu usia 40 tahunan yang bernama Magdalena. Nah, Magdalena ini terdengar sangat kejam begitu teman-teman. Nah, Magdalena ini juga mempunyai anak-anak buahnya. Ada yang ditugaskan sebagai agent, yaitu pekerja laki-laki yang mana tugasnya itu untuk mencari perempuan. Ada yang ditugaskan sebagai pelayan, yaitu jasa pelayanan seksualnya di kamarnya masing-masing. Tentunya itu khusus untuk perempuan yang sudah dicari agent yang tadi begitu teman-teman. Nah, akan tetapi perlu diketahui bahwa semua pekerja Magdalena ini tidak ingin 100% benar-benar ada di sana, mau itu agentnya ataupun perempuannya, karena mereka sangat-sangat tersiksa betul-betul gitu teman-teman. Nah, ada salah satu di antara mereka ataupun kebanyakan di antara mereka yang punya latar belakang yang sangat tragis. Nah, ada latar belakang mereka itu yatim piatu, lalu mereka itu harus mencari pekerjaan mau tidak mau untuk menyekolahkan adik-adiknya. Ada di antara mereka juga yang mempunyai hutang keluarga yang sangat besar, hutangnya itu kemana, kesini dan kemari, yang mana hutang tersebut harus segera dilunaskan sesegera mungkin. Ada juga di antara mereka yang harus mengobati orang tuanya yang sedang jatuh sakit parah gitu teman-teman ya. Nah, sehingga datanglah seorang agent menemui perempuan-perempuan yang sedang malang itu, menawarkan salah satu lowongan pekerjaan. Tidak disebutkan mereka akan bekerja apa pada awalnya, akan tetapi mereka dijanjikan bahwa ketika mereka menerima pekerjaan agent tersebut, mereka akan terbebas dari kemiskinan dan tidak akan kekurangan uang, itu dijamin. Nah, mereka karena terdesak oleh keadaan, mereka pun tergiurlah dengan tawaran tersebut. Akhirnya mereka mengiyakan tawaran agent tersebut dan mereka terjebak. Ternyata ini bukanlah lowongan pekerjaan biasa, akan tetapi ini lowongan pekerjaan apa? Mereka dipaksa untuk melayani jasa seksual laki-laki yang tidak dikenalinya setiap malam, harus begitu. Nah, kenapa mereka tidak memberontak? Karena aturan dari rumah mucikari yang dipimpin oleh Magdalena ini, ketika ada salah satu karyawan Magdalena yang memberontak ataupun mencoba kabur tanpa sepengetahuan Magdalena, pasti akan ketahuan, karena di luar sana, di beberapa sudut kota di kota tersebut yang ada di novel ini, yang ada rumah mucikari yang dipimpin oleh Magdalena tersebut, ada salah mata-mata di setiap sudutnya, pasti ketahuan oleh Magdalena meskipun mau sesembunyi apapun. Nah, ketika ketahuan oleh Magdalena kabur ataupun memberontak, bahwa yang kabur itu, salah satu pekerja yang kabur itu akan tamat riwayatnya di tangan Magdalena. Nah, itu untuk sinopsis dari novel tersebut. Nah, sekarang saya akan menceritakan kelebihan dan kekurangan novel ini. Kelebihannya yaitu di akhir-akhir cerita ataupun di beberapa cerita bisa ditentukan oleh pembacanya. Nah, seperti di penggalan cerita ini ada seseorang yang memberontak kepada Magdalena, karena sesuai aturan yang memberontak harus tamat riwayat dari tangan Magdalena. Lalu si seseorang yang bernama Yanti ini tewas di tangan Magdalena. Lalu jasad Yanti ini dibuang entah kemana sehingga tidak diketahui oleh polisi ataupun orang-orang di sekitar. Nah, ternyata si Yanti ini mempunyai calon suami begitu yang akan menikahkan si Yanti yang bernama Kang Firman. Nah, Kang Firman ini pulang untuk niat baik ingin nikah bersama Yanti. Nah, ketika Kang Firman ingin menjemput Yanti ke rumah mucikari tersebut, bahwa tidak ada Yanti di rumah itu. Nah, kata teman-temannya, kata teman kerjanya si Yanti, bahwa Yanti ini sudah pulang ke kampung halamannya. Padahal teman Yanti ini tahu bahwa Yanti ini sudah pulangnya bukan ke halaman rumahnya, akan tetapi ke rahmatullah begitu ya teman-teman, sudah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Nah, sehingga karena temannya Yanti ini tahu ini itu Kang Firman, calon suaminya si Yanti. Teman Yanti ini tidak mau Kang Firman ini sedih karena tahu Yanti ini sudah meninggal dunia. Jadi berbohong dengan Yanti ini udah pulang ke kampung halamannya. Nah, si Kang Firman ini pulang dong ke kampung halamannya karena mendapatkan informasi tersebut. Udah begitu saja, tidak dijelaskan lagi Kang Firman bagaimana mengetahui si Yanti meninggal dunia di kampung halamannya. Itulah yang membuat kelebihan novel ini ada begitu teman-teman. Jadi si ceritanya itu ditentukan oleh pembaca kelanjutan ceritanya tersebut begitu teman-teman. Nah, itu tuh udah tidak diceritakan lagi di novel ini, akan tetapi lanjut ke cerita lain gitu teman-teman, seperti ke cerita Sukat dan Dahlia begitu, tidak menceritakan Yanti dan Kang Firman lagi, karena Yanti dan Kang Firman diserahkan akhir ceritanya itu kepada si pembaca. Itu menjadi kelebihan dari novel ini, yang mana jarang begitu novel-novel fiksi ataupun romance yang lainnya selain dari ini yang mencantumkan cerita tersebut. Kebanyakan novel yang lainnya itu ceritanya itu pasti ditentukan oleh penulisnya begitu teman-teman, tetapi novel ini beda. Ini yang menjadi kelebihan novel ini. Juga yang saya suka dari novel ini adalah bahasa sastranya yang kental begitu teman-teman, sehingga pembaca dari novel ini bisa menerka-nerka, oh kedepannya ini bagaimana, apakah beginikah? Bukan, ternyata ini plot twist dari cerita sebelumnya, ternyata ini plot twistnya itu ngena banget yo, udah diterka akan ke A, ceritanya itu belok ke B. Nah, itu yang saya suka, plot twistnya itu benar-benar ngena banget, itu yang saya suka. Oke, dari kekurangan novel ini menurut saya pribadi ya, kekurangan novel ini bahasanya itu masih ada campuran bahasa-bahasa zaman dulu seperti sundal ataupun apa yang saya itu tidak diketahui. Mungkin ini bahasa-bahasa zaman dulu gitu teman-teman. Sedangkan kan ini sudah zamannya digital ataupun sudah zamannya Gen Z yang membaca novelnya. Saya juga yang Gen Z ini tidak terlalu paham dengan bahasa-bahasa zaman dulu yang ada di novel ini, sehingga saya tidak 100% memahami apa yang ada diceritakan di novel ini, tetapi saya 95% paham betul karena bahasa-bahasa zaman dulunya itu sangat sedikit begitu teman-teman. Itu sih untuk kekurangannya menurut pribadi saya begitu ya. Akan tetapi sekarang kita akan membicarakan tentang pandangan saya kepada novel ini. Pandangan saya pada novel ini sangat bagus sekali. Novel ini mengangkat suatu isu bahwa di zaman ini banyak mucikari-mucikari yang menjual perempuan-perempuan kepada laki-laki yang tidak dikenali itu, dan siapa saja yang memberontak pasti akan dibunuh oleh
bos mucikari tersebut itu sangat-sangat memberikan pelajaran bahwa perempuan ini adalah makhluk yang sangat lemah lembut, bukan barang yang bisa dijual begitu saja, teman-teman. Nah, novel ini ingin mengatakan bahwa perempuan ini juga mempunyai perasaan, teman-teman. Perempuan itu bukan mesin, bukan apa gitu, teman-teman, bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Akan tetapi perempuan itu adalah makhluk yang harus kita hormati, teman-teman. Malah perempuan ini yang melahirkan kita ke dunia, teman-teman. Perempuan ini yang melahirkan kita, yang membesarkan kita menjadi seperti ini. Loh, kenapa di zaman sekarang masih banyak saja perempuan yang tidak dihargai, malah diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang membesarkan kalian itu yang adalah seorang perempuan. Jadi patutlah perempuan ini dihargai, bukan diperjualbelikan seperti barang ataupun dipekerjakan seperti mesin. Begitu, teman-teman. Inilah pandangan saya menurut novel ini, pelajaran yang saya ambil di novel ini, begitu, teman-teman. Mungkin sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.